Itu ada dua ayat yang as'abu ayatin fil Quran, dikane ulama-ulama, ayat tersulit ning gone Quran. Kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada rasul atau nabi atau kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran itu setan berhasil memasukkan satu dua frase kalimat atau sebuah qodiyah, cara bahasa Arab qodiyah, di mana satu frasa kalimat ini, satu qodiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Ya, bagian dari apa? Wahyu. Lah wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah, lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an? Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah, terus kacau kan? Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rodo ilmiah tapi mangkel lo kiai menungso salah ya oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ora tau salam templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormate gak karuan, tapi keliru kan. Ngel-ngelo kiyaine kan ape salah ra iso kan. Ya pusing kan apa? Pusing. Lah kula wong seneng sing jenis loro iku padha ra senenge iku, paham kula. Ini saya beri beberapa contoh ya. Mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik. Karena berkali-kali saya belajar, kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat. Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang pencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab nama Qodiyat nama Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan? Orang yang memorinya, ingatannya paling hebat siapa? Nabi. Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, jebule Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis Sahih itu. Barang 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Kena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng deh. Cocok iki nasaman suwi sesuk wis salate dhuwur gak 4 rakaat tapi pira? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari sholat dhuwur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rontok ra sopan, mulane wong rasopan itu ya penting. Mereka Abu Bakar sopan rawani napa ta? Bareng Nabi badhe kundur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih. Mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila sholat duhur, kila sholat asar. Saya termasuk orang yang meyakini duhur. Kok pantas lali panas-panas nopo duhur. Tapi memang riwayat itu antara duhur dan asar. Sampeyan ora usah takok. Kejadiannya satu kok khilafi dhuhur bi asar. Masalah wong lalinan ku pirang-pirang, sahabate nerangnone dhuhur, lah tabiine lali asar. Tabiin tok ruhin. Nek kados ngaji kula ngaten potensi dipelintir kan pun kathah. Siji sing niat, nomor 2 sing lali, paham nggih. Nomor 3 ngrasa iling tapi goblok. Lah yo melintir padha repot to. Jadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, lalinan, paham nggih. Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham nggih. Jadi potensi keplesetnya hadis itu memang rawi yang begitu. Nah, dari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Sing soleh itu mesti ingatannya masalah. Wis gawane wong soleh ora pati cerdas, paham ya. Gawane wong cerdas nambahi. Ayo perkara kabeh, dadi perkara. Ayo gawa lah anak sing ra jujur melintir kan. Ruwet meneh secara politik napa?
Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu, ya Rasulullah, aku siroti sholat amnasita ya Rasulullah. Niki sholat model kosor napa pancen jenengan lali. Padahal sahabat bagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong Kak. Cara dadi 6 rakaat dene protes wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi Dzulyaden tanya, aku siroti sholat amnasita ya Rasulullah. Ini sholatnya dikosor atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan. Tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun. Enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kullu dzalika lam yakun itu Nabi ambek tindak menuju pulang. Balik meneh teng imaman. Terus takret. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya, tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahakun maqalahu Dzulyaden. Ahakun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden? Sahabat semua bilang qalu na'am ya Rasulullah, iya aja. Dan Abu Bakar orang ngomong, saiki malah ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih ku paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan, bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dia. Terus kedua peristiwa perang Khandaq. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi udah tiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eling-eling ya, napa? Ahzab itu koalisi, jamu hisbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraisy dan Nasoro Najron dan kafir napa? Quraisy itu berkoalisi, bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang. Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya, Nabi ya, ketok Nabi ini. Ya Rasulullah, ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya sentaini ae nang Madinah, nak diserang ya dilawan, nak ora ya wis. Mati ya Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas, sing cara ra sahabat ya darani kurang ajar, tapi wong ndekne sahabat. Ya Rasulullah, niki wahyu napa pendapat pribadi? Ya Rasulullah. Jadi selalu ada sahabat. Mulane santri ra sopan yo ana hikmah. Ya Rasulullah, ini ara'yun turaka am wahyun. Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu? Jadi Nabi cek tentang maksud piye jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya samina wa atona tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis enggak, ini pendapatku ya. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi, al-qaulu qaulu. Ini pendapatan sing bener. Akhirnya disepakati, dipapak, di Khandaq. Temburi, Khandaq. Setelah di Khandaq, gak rasional juga, tetap kalah kan. Terus dari Nabi, aku itu Nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunia pinter kue. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khandaq. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang gak imbang itu bikin apa? Khandaq. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot. Terus damel napa? Khandaq. Kira-kira apa jurang ini kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Pas akhirnya bikin Khandaq.
Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nabi jujur antarané wahyu ben. Saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang ngomong ikhlas. Gak salam templek grembeng. Lucu kan itu kan. Kalau Nabi ndak jujur napa pendapat pribadi. Ya kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya? Nek jujur hebat, apa? Berani jujur apa? Hebat. Lah walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi lupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu udah usah ragu Nabi alati enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Kalau baleni malih ya, ma kuntu napa ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku iku ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali, alhamdulillah, sanggep bae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, berarti kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, salahnya yang sak donya yo tahu lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Rahimallahu fulanan laqad adzkaroni ayata kita wa kita kuntu unsituha. Muga-muga cahku diwelasi pangeran. Oleh deres kok rontok banter. Aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illa masyaallah. Jek ana istisna illa masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah semenjak itu kalau sholat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wes akhirnya enggak dianggap omongan sing batalno napa sholat. Paham ya? Terus Nabi ya nate sholat wonten dugi imaman, mun badhe takbir, terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi sholat lagi. Ditanya, saya lupa belum mandi junub. Ya biasa Nabi ora sok suci, kowe ono isen Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya ada, tapi itu tadi ya sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal, kasus ini normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat, wa Lata, Uzza napa? Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa sruwing-sruwing krungu pokoknya ana ayat tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Wah iku wasilah-wasilah sing luar biasa lan somben Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu. Akhir surat Najm sebut itu sebut anahu adhaka wa abka wa anahu amata wa ya terus sing sujude pas grebut itu surat Najm. Wa najwi wa ma dalla sahibu wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in wa ila wahyi yuha allama syadidul sing guri-guri napa biasa afaroa sebuti seperti afaroa atau kalau ain tahu ilmu ghaibi fa wa yara amlam yunabba bima fi suhumsa wa ibrahim alladzi afala taziru wa ziratu isra ukhra. Pokoke sak terus niku wonten sujud. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah sholat itu Nabi ya aneh. Wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok sholat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat jagungan-jagungan itu ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad apian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Kulo ra iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane Satmul alihah ku misoi iku. Nabi yo misoi. Wong lafate Satmun kok. Ya tetep maknane napa? Misoi.
Akhirnya ditanya-tanya, ternyata ada bacaan tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Akhirnya Jibril datang, ketika Nabi resah terus Jibril teko, ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu dan mereka menerima. Nah, itu mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil, terus sumayuh kimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, terus alakumuz zakaru walahul untha tilka idzan qismatun disa. Lah niki sing masalah-masalah ila yaumil kiamah terjadi. Ya mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki kudu sadar nabi iku seringe diparingi lali. Laline iku dadi sunnah muttabaah. Saiki wong nak seneng kiai, seneng wali karepe ora oleh salah, ora oleh napa? Lali. Lha iku mari tambah kacau. Kowe dadi khawarit, ngoten dadi napa? Khawarit. Kanjeng Nabi itu biasa dibantah sahabat itu biasa, tapi dalam hal yang Nabi sendiri menyatakan itu tidak wahyu. Okay? Yang menyatakan tidak napa? Wahyu. Tapi sampean ra usah mbok jerok-jerokno. Katanya Nabi pasti benar. Ya Nabi itu pasti benar. Justru itu salah ngaku salah, lali ngaku lali itu jenenge pasti napa? Benar. Ojo kok terus kowe nafekno lali. Nah nafekno lali berarti nafekno basariyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wis jelas ana hadis ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi diparingi lali ben dadi napa sunnah. Umpama Nabi ra tau lali repot sampean. Mulane Nabi nate salat maghrib juga pinten rakaat lali. Terus ketika itu terus ngendikan nak lali kowe sujud sahwi. Akhirnya ana syariat sujud napa? Sujud napa? Sahwi. Pemene peristiwa haji. Wah niku ruwete ra karuan nganti akhirnya terjadi haji ifrad, tamattu, qiran. Wah niku padahal Nabi hanya hajatan wahidah. Kalau baleni malih Nabi itu hajatan wahidah. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi kaji sekali. Tapi kenapa ulama fikih memutuskan ada 3 kaifiyah haji? Ya niku haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Padahal Nabi hajatan wahidah. Mergo yo variasine macam-macam. Sampai ana sahabat sing nebak Nabi fatwa iki paling lali, ayo do dielingno. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kita ini disuruh haji tamattu, kok jenengan dhewe gak tamattu? Napa jenengan boten eling nak sing ngengken haji ifrad niku jenengan?" Ya aku eling ya. Lah kok boten tamattu kados kula, sik lakoni ae aku ora aja. Aku beda mek kowe ya. Berkali-kali haji poso wisol nggih ngoten. Nabi ku nglarang wisol. Nglarang napa? Wisol. Poso sing terus 24 jam. Ternyata berkali-kali sahabat menangi Nabi wisol. Ya Rasulullah, engkau itu melarang wisol tapi engkau sendiri kok wisol. Lastu kahayatikum mau ora kaya kowe jare bitu yutumini rabbi wa askini. Aku ora kaya kowe, aku poso lah tetep diparingi mangan pangeran, mulane kuat. Akhirnya sahabat kan tambah iki lali ta khususiyah, lali ta khususiyah repot. Lah pentingnya ulama ya iku. Ulama iku sing duwe riwayat dilali, di khususiyah. Ya wes akhirnya mengana omong kosong. Wong ra buta ulama iku omong kosong. Tetep wong buta ulama. Sing ngajine akeh sinaone akeh. Tapi kamu jangan berharap ulama iku wong populer, wong hebat. Tetep kalah mbek iki gede. Kula mbek iki gede tetep kalah populer, kalah pengaruh. Tapi nak bener kula, kan gua pede mau. Wae kula ning donya kalah lah tetep pede.